selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wah anjir, berasa kayak podcast ya. Balik lagi di YouTube Kebun Raya Banua. Kali ini kita bikin konten baru nih. Konten baru, Mbak. Konten Bukan baru. Mama Hadran ya? Bukan Mama Hadran, bukan film pendek, bukan iklan layanan masyarakat juga. Tapi jenisnya kayak kita pengen mengenalkan satu persatu tanaman Kebun Raya Banua. Jadi nama kontennya adalah Setan. Serem ya? Seputar tanaman. Jadi sesuai tema Kebun Raya Banua yaitu tanaman obat khas Kalimantan. Kali ini kita bakal bahas tanaman obat apa nih kira-kira namanya? Belum tahu nih Kak. Belum. Nah jadi ini adalah tanaman Ficus deltoidea atau kita kenal sebagai tabat barito. Oke. Nah jadi Ficus deltoidea ini adalah tanaman obat yang populer di Malaysia, Kalimantan, dan Sumatera Utara. Oke. Khususnya masyarakat Batak itu ya, dia menyebut Ficus deltoidea ini sebagai si Raja Landong. Raja Landong apa tuh? Nah jadi landong itu artinya tahi lalat. Oke. Nah, ciri khas Pohon juga punya tai lalat Iya. ya? Oke. Nah, jadi si tabat barito ini punya ciri khas memiliki tahi lalat di bawah permukaan daunnya. Oke. Kita jelasin secara morfologi dulu deh kayaknya ya Kak. Nah, jadi tumbuhan Ficus deltoidea ini termasuk ke dalam keluarga Moraceae. Moraceae, oke. Nah, di Indonesia Ficus deltoidea dikenal sebagai tabat barito. Tabat barito. Udah sering dengar tabat barito Kak? Pernah beberapa kali. Tabat barito, jembatan barito, Bukan Kak. sungai barito. Oh, oke. Lanjut. Nah, terus tabat barito ini merupakan semak, Oke. kemudian batangnya tegak, berkayu, bulat, Mhm. bercabang banyak, Mhm. batangnya bergetah. Oke. Kalau kita patah, dia keluar getah gitu. Oh, getah putih ini ya? Iya, getah Oke. putih. Kemudian bentuk daunnya itu solet atau seperti bulat telur terbalik. Kalau telur kan kayak gini ya. Oh ya, Nah, benar. Terus apa lagi tuh? terbalik. Kemudian permukaan daunnya licin, Mhm. permukaan daun berwarna hijau, dan permukaan belakang daunnya berwarna kuning kecoklatan. Oh, pasti semua kuning kecoklatan bukan Iya. karena panas atau tidak subur ya? Nah, memang kayak gini Kak warnanya. Dan satu lagi memiliki tahi lalat. Landong tadi. Landong. Landong. Oke. Pertulangan daunnya itu Mhm. kadang menggarpu, kelihatan kan? Mhm. Seperti garpu. Oh, spatula gitu, Iya. seperti trisula gitu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian bunganya tunggal Mhm. dan terdapat di ketiak daun, makanya ini buahnya ada di ketiak daun. Oh, Ini ketiak iya. daun namanya Kak. Oh iya benar. Mhm. Kemudian buahnya buni berbentuk Buni, bulat, bulat. buni bulat kayak Oke. gini. Berukuran 3 sampai 5 mm, Mhm. berwarna hijau, Mhm. merah muda, dan sampai kekuningan kalau Oh, udah berarti matang. nanti kalau udah matang warnanya kuning. Iya, tapi Oke. pink dulu. Ini kan yang pink baru ujungnya, Ujungnya ya, Kak. Nah, ada ujungnya. nanti dia pink semuanya. Mhm. Terus bijinya berbentuk bulat, Mhm. kecil, dan berwarna coklat. Mhm. Akarnya berakar tunggang dan berwarna coklat. Mak, ngomong-ngomong soal tabat barito, kan dari tadi kita ngobrol terus tuh. Nah, kebetulan nih ada cemilan-cemilan enak dari MD Cookies. Lihat aja Mangga, udah ambil aja. Ini juga ya. MD Cookies rasanya dijamin endul. Gak yakin, coba dulu deh. Itu apa Kak? Ini kembang goyang kayaknya. Kembang goyang. Bisa goyang dong. Iya. Setelah makan ini langsung goyang-goyang. Kalau ini keripik Itu apa tuh? ubi rasa balado. Oh. Kok enak ya? Enak nih. Iya, enak. Mau meninggal Kak. Nggak gitu dong, nggak mau meninggal dong. Enak banget. Ini tadi kebetulan ada yang ngirimin ini dari MD Cookies. Itu Instagramnya boleh dicek di @ratna777md. Facebooknya di Ratnasari, dan nanti deh untuk Di Facebook description ya, box deh Kak. description atau di videonya aja kali ya. Videonya aja nanti dikasih itunya. Tapi beneran enak kok. Ini doyan sih. Coba yang ini juga. Nah ini Wan, ada Wan. keripik pisang. Ini enggak, sini dong. Siap. Coba dulu lah. Mbak Ratri mungkin mau? Ini Mbak. Mbak, nggak apa-apa Mbak, ayolah. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Rasanya renyah. Iya, renyah banget anjir. Renyah banget. Oh, Ini Ini Kak, enak. enak nih buat nyantai-nyantai. iya makanya Buat temen-temen nonton ngopi sama- kan ya. sambil nonton. Iya. Kalau yang suka asin-asin nih enak. Nah, enak tadi. Gue mau nyobain ini. Silakan dicoba Mbak. Mbak.
Jadi dia kayaknya punya banyak varian deh, soalnya kan ini dari MD Cookies and Snack semua. Ini keripik pisang, ini keripik singkong, itu juga singkong, kembang goyang, ini ada juga kue apa Kue tuh? kue kacang ya? Banyak variannya ya. Kue kacang nih, kue jadul. Wah, Ini enak buka. biasanya. Buka. Kan, apa ya? Coba terus kita. Kameramen mau? Oh enggak. Wah, gila sih ini sih. Ini kalau lagi senggang gitu ngobrol atau lagi nonton TV atau nonton YouTube, nonton kita ya kan sambil nikmatin ini, Ya. minum kopi, wah Ya. gila sih. Gak ada obat sih asli sih. Doyan kak, di sini keripik pisang, di sini kacang. Ini bukan lapar, tapi emang enak. Iya emang enak banget ini. Nah, Gue jadi pengen ngomong kasar, saking enak nih. Ini juga tuh ada punya beberapa rasa dia. Kayak pisang sendiri juga dia punya rasa ada barbeque, jagung bakar, manis, balado, sapi panggang dan asin. Nah ini kebetulan rasa original. Jadi ya bener-bener original rasanya. Tapi untuk kerenyahannya luar biasa sih, keren sih ini sih. enak Thank kan? you buat MD Cookies and Snack. Jangan lupa next episode boleh lagi. Kali aja yang lain juga mau, ayo. Mari, free kok, free. Kita nggak terima, kita nggak terima uang, kita cuma terima produk-produk aja yang mau ya. Jangan lupa. Sumpah. Follow Wah, itu IG-nya betul. biar bisa nanya-nanya harga, rasa-rasanya apa Ya, aja ya. Nanti IG-nya di description atau di komen kita bakal share, Pak. Coba Bakal lagi nih, share Kak. karena emang Satu lagi nih kak. Wah. ini Banyak rasa original, keripik singkong original. Tadi yang itu balado ya. Pokoknya wajib banget kalian beli tuh. MD Cookies and Snack. Pokoknya nantilah di kolom komentar atau deskripsi kita bakal kasih Instagramnya, kontak WA-nya juga ada buat nanya-nanya. Kan kali aja buat apa beli, mau nanya-nanya harga atau segala macam. Tapi gua rasa sih nggak mahal sih, murah sih pasti sih. Murah dan berkualitas pastinya. Oh, lagi. Ini udah sangat lagi. Enak. By the way, kok lu ketagihan masuk kamera? Ya. Udah. Wah, the best sih. Oke. Jadi untuk habitat aslinya Tabat Barito ini gimana tuh Mbak? Kalau tabat barito sendiri ya, dia tumbuh pada tempat-tempat tertentu, seperti di tanah liat, tanah karang, tanah yang mengandung kapur. Tanah sengketa? Janganlah, Oh, oke. tanah warisan kayaknya bisa deh kan. Oh, oke, lanjut. Terus ada juga yang tumbuh di bekas endapan lava tua. Oh, Sering juga sih dijumpai di tepi kawah yang masih aktif maupun telah mati. oke. Nah, untuk di Penyebaran di Indonesia sendiri itu gimana? Apakah di setiap hutan di Indonesia itu pasti ada atau gimana? untuk pastinya sih kurang tahu ya, cuman untuk penyebarannya sendiri si Tabat Ficus Barito. deltoidea ini ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk di Sumatera dan Kalimantan, jenis tumbuhan tabat barito ini dia merupakan tanaman epifit. Epipit berarti nempel di Iya. pohon atau menumpang. Jadi dia hidupnya menumpang di pohon-pohon yang tinggi, di Oh. celah-celah pohon atau di atas pohon-pohon yang udah mati. Oh, berarti Mbak jatuhnya tapi bukan parasit. Bukan. Oke. Terus ada perbedaan nggak sih ketika yang di Pulau Jawa dan Sulawesi sendiri kan juga ada tuh terdapat Tabat Barito. Lalu apakah yang mereka tumbuh di tanah liat, tanah karang tadi sama dengan perkembangannya dengan Tabat Barito yang tumbuh di Sumatera dan Kalimantan? Kalau saya baca dari beberapa jurnal, pengaruhnya itu ke morfologinya, Kak. Oh, berarti Jadi ada bentukan ya perbedaannya di bentuk tanamannya, Daun, di iya, daun ya. Oke. daun. Tapi setiap Tabat Barito apakah punya tai lalatnya? Iya, Pasti. kalau tai lalatnya pasti ada. Oke. Nah,
Kemudian untuk cara perbanyakannya juga dia bisa dengan biji dan juga stek. Biji Stek berarti batang. buah ini dikumpulin terus Iya, ditanam. ditanam. Oke. Terus manfaatnya sendiri itu kira-kira, ini kan kita akan bicara soal tanaman obat ya, tanaman obat, otomatis tanaman ini pastinya mengandung nilai dan fungsi obat dong. Nah kira-kira apa tuh? Nah, tabat barito ini dipercaya sebagai penjaga sistem reproduksi wanita. Oke. Kemudian mengobati batuk berdahak dan mengobati luka bakar. Cuman kandungannya saya belum tahu, belum saya cari sejauh itu. Ini sih menurut etnobotani ya Kak. Etnobotani, oke. Nah, kemudian kalau berdasarkan penelitian, si tabat barito ini memiliki bioaktivitas yang telah teruji untuk anti diabetes mellitus, anti kanker, anti obesitas, anti mikroba, sebagai afrodisiak Afrodisiak juga. berarti kurang lebih kayak pasak bumi. Iya, Oke. untuk stamina. Stamina tuh cowok-cowok. Tabat barito, cuy. Kemudian juga sebagai anti-inflamasi dan antioksidan. Oh berarti manfaatnya banyak banget ya. Iya. Cuman kita tidak berani menganjurkan juga sih ya untuk mengkonsumsi tanaman ini kecuali para ahlinya. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah mungkin nanti harapan kedepannya sih Kebun Raya Banua bisa memfasilitasi entah itu cara penggunaannya, kan kita baca tadi kan seperti yang Mbak jelaskan juga kayak bisa meliputi anti kanker, anti diabetes mellitus. Nah kayaknya diabetes sendiri kan itu juga penyakit yang sudah sangat lumrah sekali dan juga tingkat kematian dari diabetes kan lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Nah ketika ini bisa dikembangkan menjadi sebuah produk dengan penelitian yang sesuai kadar, kemungkinan kedepannya bakal jadi sesuatu solusi dong buat mereka-mereka yang mengidap diabetes tadi. Mungkin kedepannya kita bakal arah ke sana kali kita usulkan kepada pimpinan mungkin ya. Kalau kayak gini kan kita nggak bisa ya Iya. mengusulkan untuk orang diabetes bagusnya minum ini. Nah, iya. Kita nggak tahu. Nah itu satu hal yang buat teman-teman yang percaya dan menggunakan obat herbal sebaiknya itu Dicari tahu. Nah dulu. dicari tahu dulu kandungannya apa, terus kadarnya seberapa, agar kiranya tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Karena ketika segala sesuatu yang berlebihan itu kan juga nggak baik ya. Baik, Misalkan contoh kayak ini mengobati diabetes, otomatis kan dia mempunyai kandungan yang menurunkan kadar gula dong itunya. Sedangkan kadar gula sendiri juga Punya ketika batas normal, nah itu kan? ketika terlalu rendah juga bisa membahayakan bagi tubuh dong. Makanya jadi semua teman-teman pokoknya harus hati-hati lah sebelum konsumsi tanaman-tanaman herbal ini. Ya kalau bisa kepada ahlinya sih yang punya lisens. Biasanya kan ada tuh ahli herbal atau ahli tanaman obat herbal dan segala macam lainnya. Jangan coba-coba sendiri setelah mendengar cerita bahwa bisa nih, ini bisa nih, kayak pasti paling banyak tuh sering ditemuin itu kayak itu daun sirsak Iya, direbus mengobati biasanya ini, kan. ambil sekian lembar terus direbus. Iya, kalau lu cuman dengar-dengar doang dan ternyata itu membahayakan, Kan kita nggak bisa membuktikan nah manfaatnya. itu. Jadi tolong berhati-hati. Oke, kira-kira apa lagi Mbak yang bisa dibahas dari tabat barito ini? Kayaknya udah cukup. Oh mungkin sekian dulu aja di episode pertama setan, anjir, seputar tanaman pastinya. So next nanti kan mungkin buat kalian yang pengen request tanaman obat apa yang mau komen deh. dibahas, ya komen aja, komen di channel ini. Requestnya Kira-kira mau requestnya mau apa, tanaman apa? Nanti kita kalau memang Kebun Raya punya koleksinya kita bakal bahas satu persatu. Atau mungkin juga ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di Instagram kita. Di mana Mbak? Di @kebunrayabanua di Kebun follow Raya ya. Banua di follow. Nanti kita bakal ada konten-konten atau informasi-informasi yang pastinya mengedukasi buat kalian semua. Mungkin sekian dulu dari kita Mbak. Terima kasih Mbak ya. Makasih Salam juga, konservasi Kak Mbak. Oke. Salam konservasi.